Kamu yakin mau pergi? Aku tidak bisa menjalani cinta segitiga. Aku doakan kalian berdua bahagia. Naomi. Cukup. Sempurna. Apa kamu gila? Apa pencatat skrip boleh menghentikan adegan? Siapa yang mempekerjakan orang ini? Dia mengira dirinya sutradara. Maaf, sutradara. Aku meminta maaf soal tadi. Aku hanya terbawa suasana tadi. Kamu pakar Laura Bennett, kan? Apa kamu memiliki sopan santun? Seandainya bukan karena Laura, kamu tidak akan menjadi pencatat skrip. Dasar sampah yang mengandalkan wanita. Letakkan barang-barang itu. Sekarang pergi dari sini secepatnya. Tuan Grant. Soal janji $300 tadi? Kamu masih mengharapkan uang? 1 sen pun tidak kuberikan. Boleh aku meminta nasi kotak saja? Pergi dari sini. Tuan Grant, kita kekurangan 1 pemeran. Bagaimana menurut Tuan? Hei kamu. Demi Laura, aku membiarkanmu memainkan peran kecil. Aku akan memberimu 500. Terima kasih. Pergi dan ganti pakaianmu. Terima kasih banyak. Aku akan segera kembali. Aku cuma sedikit terbawa suasana. Baiklah, semuanya bersiap. Berdiri diam dan jangan bergerak. Jangan bergerak, kami sedang menyesuaikan. Maaf. Masih menelepon? Lokasi sudah menunggumu. Halo? Halo, Laura. Bagaimana proses syutingnya? Apa Nona Grant menjagamu? Nona Grant bahkan memberiku peran. Benarkah? Kalau begitu, berakting dengan baik. Pastikan kamu tetap menyenangkannya. Jangan khawatir. Aku harus pergi. Mereka menunggu. Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa nanti malam. Aku mencintaimu. Terlalu palsu. Buat adegan terasa nyata. Apa kamu mengetahui arti nyata? Property. Bawa botol kaca gulanya. Yang ini bagus. Ini botol kaca gulanya. Botol yang tadi itu salah. Itu botol sungguhan. Astaga, seseorang terluka. Tolong, sesuatu telah terjadi. Selamatkan dia, cepat. Aku minta maaf. Kerusakan batang otaknya sangat parah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pengobatan medis konvensional pasti tidak bisa menyelamatkannya. Julian. Teknologi antarmuka otak komputer. Mungkin kita bisa mencobanya. Selama bisa menyelamatkannya. Aku melakukan apapun demi menyelamatkannya. Julian. Pemodelan Julian sudah selesai. Kamu bisa memulai dunianya.
Julian, ini benar-benar kamu. Bukannya aku terluka? Di mana aku sebenarnya? Sekarang hari ke-160 tahun ke-16 era X. Kami memiliki berita terbaru. Gelombang keempat pemukim Mars baru mendarat. Langkah terpenting dalam migrasi Mars kita. Tunggu, apa? Apa aku kembali ke masa lalu? Apa aku orang terpilih? Penjelajah waktu biasanya mendapat perintah sistem dan misi utama. Misi utamaku. Apa misi utamanya? Pasti aku memiliki kekuatan super. Tidak ada apa-apa. Dr. Leonard, uang bukan masalah. Temukan rencana pengobatan terbaik untuknya. Antarmuka otak komputer adalah proyek rahasia. Kami menanggung semua biaya operasionalnya. Tapi biaya pengobatan fisik Julian tetap menjadi tanggung jawabmu. Jangan mencemaskan hal itu. Peralatan itu. Siapkan satu set untukku juga. Naomi, kalau atasan mengetahuinya, Aku akan memberimu 1 juta. Ibu mengurus peralatan di pusat itu. Aku tahu, ada cadangan untuk peralatan ini. Kieran, kami pernah membuang unit yang cacat, tapi unit itu mungkin tidak stabil. Tidak apa-apa. Segala konsekuensinya. Aku akan bertanggung jawab penuh. Mau jagung, anak muda? Aku mau beli berapa? Aku Tidak punya uang. Kenapa melihat kalau tidak punya uang? Kembali ke sini. Ini gratis untukmu. Ini hadiah untukmu. terima kasih. Cahaya ini, sudut ini, aku sudah menunggu sangat lama. Kamu. Maafkan aku, maafkan aku. Aku minta maaf. Ganti rugi jagungku. Berlutut. Dasar jalang. Kamu benar-benar sangat berani. Potong. Laura. Apa itu sakit? Aku baik-baik saja. Biar aku melihatnya. Kamu pemeran pendukung di produksi besar. Kenapa masih mengambil peran kecil begini? Tidak banyak produksi besar. Kami semua harus mencari nafkah. Kerja bagus semuanya. Kalian pulang dan beristirahat. Ayo pergi. Aku tidak bisa menghubungi Laura.
Sepertinya, aku benar-benar kembali ke masa lalu. Bagus. Kawan, seulas jagung untuk semangkuk mie. Kamu cukup baik. Aku sangat senang. Tahu berapa lama aku menunggu momen ini? Kalau begitu, selamat. Fotografi gambar diam adalah seni terhebat di dunia. Foto juga penemuan terhebat di dunia. Teman, soal seni dan penemuan, film adalah puncaknya. Apa? Fin, Apa itu film? film. Kamu tidak tahu? Apa itu film? Film itu seperti... Oh, tunggu. Kamu tidak tahu apa itu film? Tidak pernah mendengarnya. Bukankah kalian menggunakan kamera untuk merekam? Tentu saja. Pemandangan, potret, apa saja. Tapi bagaimana hal itu bisa dibandingkan dengan seni fotografi? Jadi maksudmu, kalian tidak pernah menceritakan sebuah kisah? Merekam sebuah kisah? Bagaimana cara melakukannya? Dunia ini tidak memiliki film. Itu berarti, tidak ada Akira Kurosawa atau Stanley Kubrick, tidak ada Steven Spielberg. Aku akan menjadi terkenal. Kawan, aku akan menjadi sutradara film pertama di dunia. Data ini menunjukkan kesadarannya sangat aktif di dunia virtual. Julian, aku tidak bisa hidup tanpamu. Pria ini pemain besar dalam permainan. Jika kita membuatnya senang, kita tidak akan kekurangan peran. Tapi Profesor, bukankah kita baru saja keluar makan? Menurutmu kita berada di industri apa? Jika kamu tidak memahami cara kerjanya, bagaimana kamu bisa menjadi aktor? Ayo, cepat ke sini. Lepaskan mereka. Aku pasti menunggumu kembali. Ini. Sebenarnya aku mencuri ini. Jangan khawatir. Aku akan memastikanmu terurus. Tapi di sisi lain, apa istimewanya Julian ini? Apakah sebanding dengan harga bayaranmu? Dia pasti sangat berharga. Dia pernah menyelamatkanku. Dia adalah pahlawanku. Berhenti. Lepaskan mereka. Aku harus tetap memperingatimu. Ini hanyalah sebuah prototipe. Jangan menetap di sana terlalu lama. Saat sistem memintamu untuk kembali, kamu harus segera kembali. Jika tidak, ini merusak tubuhmu dan juga pikiranmu. Aku mengetahuinya. Apakah kamu siap? Aku sudah menganalisis banyak film. Aku menghafal semua film klasik. Aku tidak kesulitan memfilmkannya. Tapi, aku tidak memiliki kru. Mereka ada di sini. Kawan, mau melakukan hal besar bersamaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Sesuatu untuk menghasilkan uang. Jika berhasil, kita akan kaya raya. Menghasilkan uang? Tentu saja.
Tapi ini bukan sekadar uang. Seni adalah kekayaan yang nyata. Ucapan yang bagus. Gunakan teknologimu membuat film bersamaku. Bagaimana caranya? Apa yang kamu gambar jelek sekali. Jangan pedulikan jelek atau tidaknya. Apa kamu mengenal seseorang yang bisa membuat baju atau kostum? Aku mengetahuinya. Apa mereka bisa membuatnya? Mereka bisa. Carikan pabrik garment untuk membuat polanya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jika terburu-buru, itu akan cepat. Tapi biayanya agak mahal. Biaya bukan masalah. Pinjamkan aku uang. Tempatku agak berantakan, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Santai saja dan duduk dimanapun. Boleh aku meminjam komputermu? Demi seni, silahkan gunakan saja. Tunggu. Biarkan aku merapikannya dulu. Kita sesama pria, aku memahaminya. Untuk apa kamu membutuhkan komputer? Untuk menulis naskah. Sebuah naskah. Siapa itu? Halo, pesanan kamu sudah sampai? Oh, pintunya tidak terkunci. Bawakan ke dalam saja. Hello. Bajunya sudah sampai. Astaga. Baju ini terlihat sangat meyakinkan. Kita punya persiapan yang matang. Kita punya bajunya juga. Aku bisa memerankan Shadow Bat. Hai. Pahlawan super wanita. Aku tidak sedang berakting. Aku mau mencoba baju ini. Silakan mencobanya. Bagaimana? Apa terlihat bagus? Terlihat bagus. Jika suka, kami bisa memberikannya. Tapi, apa kamu mau ikut bermain film? Bermain film? Berakhir sampai di sini saja. Persiapan yang matang ini menarik. Benarkah? Tapi aku sedang terburu-buru. Kami mulai syuting besok. Dialognya banyak sekali. Bisa menghafalnya dalam sehari? Ingatanku bagus, jangan khawatir. Semoga berhasil. Aku akhirnya menemukanmu. Ayo, mari melihat kekuatan siapa yang terkuat. Proses syuting selesai. Aku rasa film ini memang sebuah bentuk seni. Ini lebih sulit dari bayanganku, tapi lebih memuaskan dari dugaanku. Hunter, kamu benar-benar jenius. Kamu memahami semua panggung lebih awal. Naomi, dialog dan aktingmu benar-benar terlihat sangat profesional. Tolong kalian berdua percaya padaku. Kita akan menjadi pencipta film dunia.
Ayo. Mari menyambut kehidupan yang mulia. Bersulang. Jadi, mana kehidupan muliaku itu? Kita berhasil, Hunter. Kita melakukannya. Kita benar-benar berhasil. Ambil ini. Alexander. Alexander membawakan kopi untuk pemeran figuran. Ada yang aneh. Kecilkan suaramu. Alexander memiliki sifat yang buruk. Aku mengetahuinya. Kenapa kita melakukan siaran langsung? Saweran yang diterima film kita cukup untuk membiayai film selanjutnya. Uang saweran itu tidak cukup untuk membuat film nyata. Kita membutuhkan lebih banyak uang. Wah, filmnya sangat bagus. Bagaimana kamu memikirkan hal itu? Terima kasih atas dukungan untuk film ini, dan terima kasih karena mengakui film sebagai seni. Tapi menurutku film tidak seharusnya hanya di media sosial. Film harus ada di panggung besar. Dan itu adalah bioskop. Bioskop? Apa itu? Tujuanku adalah membangun banyak bioskop di seluruh dunia, agar orang bisa menikmati seni film. Bukankah sama saja menonton di ponsel? Tentu saja tidak. Aku akan memasang layar terbaik dan sistem suara terbaik. Kamu bisa merasakan suasana secara nyata dan menikmati pengalaman visual maksimal. Aku berencana membangun 3 di sini dengan investasi 100 juta. Bagaimana menurutmu? Penggalangan dana, dia hanya menipu kita. Hei semuanya, coba kalian pikirkan. Jika kamu berinvestasi, kamu akan menjadi pemegang saham. Saat bioskop ada di seluruh negeri, pikirkan keuntungan yang akan kalian dapatkan. Dia hanya penipu yang mencari uang. Ayo pergi dari sini. Penipu, penipu. Tidak. Ayo pergi, dia seorang penipu. Percaya padaku. Terima kasih kepada pengikut ini. Pengikut bernama Helen. Terima kasih, Helen. Aku ingin menemuimu. Aku ingin kamu membuat film mafia. Tokoh utamanya adalah bos perempuan. Maksudnya adalah aku. Tidak mudah untuk mencapai posisiku sekarang. Jadi, aku ingin kamu memfilmkan kisahku. Demi mengenang masa mudaku yang hilang. Selama kamu bekerja dengan baik, uang bukan masalah. Begitu juga dengan bioskopnya. Aku setuju. Aku sudah memikirkan judul filmnya. Kamu bahkan belum mendengar kisahku. Aku sudah mengetahui kisahmu. Judul filmnya adalah The Godmother. Laura, masuk ke mobil. Alexander. Tidak, mobil pesananku segera sampai. Masuk saja mobil. Sebentar lagi akan hujan. Ayo. Baik kalau begitu, terima kasih Alexander. Sudah malam begini, pacarmu tidak menjemputmu? Dia sedang di rumah sakit. Apakah parah?
Ku dengar kamu dulu pemeran pendukung utama. Kenapa sekarang hanya mengambil peran kecil? Oke, aku mengerti. Kamu mencari uang untuk pengobatan pacarmu. Gadis sepertimu jarang ada sekarang. Kamu tidak mau menganggapku teman. Kamu bahkan tidak mau memanggilku godmother. Sekarang, aku mau menemani keluargaku. Inilah hidupku dan film yang kuinginkan. Terima kasih banyak. Aku pasti memenuhi janjiku. Membuka bioskop. Aku mau membeli tiket. Hei, tenang. Tunggu sebentar. Tiket berdiri juga tidak apa-apa. Bioskop tidak menjual tiket berdiri. Ini bukan stasiun kereta. Aku ingin menonton The Godmother. Hei, tenang dulu, tenang. Aku mau membeli tiket. Hei, tenang. Tunggu sebentar. Aku mau tiket berdiri. Ini adalah kontrak investasi. Aku berencana mendanai perusahaanmu, khusus untuk memproduksi film. Kamu bisa memfilmkan apapun sekarang. Helen, mulai sekarang nama perusahaan kita adalah Brooks Studios. Laura, aku berhasil melakukannya. Seandainya kamu ada di dunia ini juga. Director Brooks, pesta kemenangannya sudah siap. Ayo pergi. Aku masih bisa minum. Peringatan, tersisa 30 detik. Peringatan, tersisa 30 detik. Waktunya masih tidak cukup? Aku butuh waktu lebih banyak. Selama ada Laura, kamu tidak akan pernah bersamaku. Jadi, tetap di dunia itu bersamaku selamanya. Lalu tubuhnya? Kira-kira kapan dia akan pulih? Semua operasi yang diperlukan sudah selesai.
Kini bergantung pada kemampuan pulih tubuhnya. Jika dia pulih dengan baik, kita bisa menanamkan kembali kesadarannya sebulan lagi. Bagaimana jika dia tidak pulih baik? Maka kita harus membekukan tubuhnya dan menjaga kesadarannya di dunia virtual. Saat ada terobosan medis dunia nyata, kita akan menanamkan kembali kesadarannya. Jika seperti itu, hari saat dia terbangun akan terasa sangat lama. Jangan mengira hanya Brooks Studios bisa membuat film. Aku, Victoria Shaw, pasti akan melampauimu dan menjadi sutradara terhebat di dunia. Kamu berani melawan Brooks Studios? Helen, aku memiliki sebuah rencana. Aku sudah memutuskannya. Brooks Studios akan segera memulai syuting Django Unchained, The Hateful Eight, dan Inglourious Bastards, ketiga film ini. Pastikan penayangannya bersamaan dengan film Victoria. Helen, selain itu, lokasi Brooks Cinemas di dunia nyata harus mencapai 3.000 gerai secara nasional. Pastikan kota tingkat 1 hingga 5. Semuanya memiliki Brooks Cinemas. Aku mengerti. Ponsel. Helen. Datang ke tempatku malam ini, kita membicarakan kejadian semalam. Aku benar-benar menidurinya. Laura, sutradara sedang mencarimu. Sutradara Alexander, apa kamu mencariku? Ini. Kami mendengar semuanya dari Alexander. Kamu sudah melewati banyak hal. Ini uang yang kami kumpulkan untukmu. Semoga pacarmu segera sembuh. Tidak, aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Sutradara, ini benar-benar bukan begitu. Terima ini. Jangan bersikap sungkan. Menolak berarti tidak menghormati sutradara, kan? Terima ini. Kalau begitu, terima kasih, sutradara. Aku pasti akan bekerja keras. Bagus. Sekarang kembali bekerja. Aku akan mengganti kostum. Baik. Mari pergi. Simpan saja. Jika kamu memerlukan bantuan, beritahu aku kapan saja. Kemari. Duduk. Naomi. Apa? Sesuatu terjadi di antara kita kemarin? Juan Brooks, kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Apakah sesuatu terjadi di antara kita kemarin? Juan Brooks, kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Naomi. Aku meminta maaf. Aku sudah memiliki pacar. Aku benar-benar
tidak mengingat kejadian di antara kita kemarin. Namun jika sesuatu memang terjadi, aku meminta maaf. Jika kamu membutuhkannya, aku bisa memberikan kompensasi. Baik itu uang ataupun status. Aku benar-benar tidak ingin hal ini terus berlanjut. Selamat tinggal. Baik. Jangan menyesali ini, Julian. Aku akan membuatmu menyadari besarnya kesalahan yang kamu buat hari ini. 1 tiket film sutradara, Julian. Tentu saja. Aku juga ingin menonton film itu. Aku juga. Tunggu sebentar. Pembayaran sudah terkirim. Aku ingin menonton film sutradara Julian. Ini tiketnya. Terima kasih. Berikan aku 1 juga. Aku juga ingin 1 tiket. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Siapa ini? Jangan memikirkan siapa aku. Aku bisa membantumu. Hanya aku yang bisa membantumu mengalahkan Julian. Beberapa naskah hebat sudah dikirimkan ke rumahmu. Isinya juga mencakup strategi untuk menjatuhkannya. Victoria, sehebat apapun bakatmu, soal aturan industri dan pengalaman, aku akan selalu selangkah di depanmu. Ada apa? Kamu terlihat panik. Sesuatu telah terjadi. Film Web Victoria sudah memulai masa produksinya. Dan Victoria menggarap 5 film sekaligus. Film Web? Semuanya berkelas Oscar. Bagaimana dia bisa? Aku baru mendapat kabar dari Helen. Semua investor menarik diri secara bersamaan. Scott Brooks mengalami kebangkrutan. Apa? Film web yang Victoria buat itu bisa ditonton daring dengan harga murah. Investor yakin ini memangkas biaya distribusi. Risikonya juga jauh lebih rendah. Jadi mereka semua beralih mendanai film-film Victoria. Helen sudah berbicara dengan para investor. Mereka tetap pada pendiriannya. Mungkin kita juga harus mulai memproduksi film web. Tidak perlu. Meski dia memproduksi film web sekarang, rilisan bioskop kita masih berada di puncak. Namun, penarikan dana mendadak ini terasa sangat aneh. Julian, Helen, kamu pikir kamu sudah hebat sekarang, hingga berani mencampakkan kami begitu saja. tunggu, apa yang terjadi, Helen? Apa yang para investor itu ketahui? Aku memberitahumu. Mereka membutuhkan bakat sialanku untuk mencari uang. Saat aku memiliki modal sendiri, aku akan mengusir mereka semua. Mereka akan memohon investasi padaku. Helen, seseorang pasti sedang menjebakku. Aku tidak pernah mengatakan hal itu. Benar, Helen. Masih terus bersandiwara. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Aku benar-benar salah menilaimu, Julian. Mulai sekarang, kita berakhir. Helen. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Dunia ini tidak memiliki teknologi AI. Bagaimana suaraku bisa ditiru? Julian. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Kamu juga sudah melihatnya. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Kamu boleh meninggalkan aku sekarang.
Apa kamu menyerah begitu saja? Apa lagi yang bisa kulakukan? Modal adalah fondasi sebuah film. Tanpa adanya modal, aku tidak mempunyai apa-apa sekarang. Aku tidak mengetahui asal suara itu, tapi kurasa lawan kita sangat kuat. Sudah kuduga. Dimanapun aku berada, aku selalu menjadi seorang pecundang. Julian, aku tidak sedang membujukmu. Aku hanya ingin memberitahumu, semakin banyak orang menentangmu, kamu harus berani menjadi diri sendiri. Seperti tokoh utama di filmmu, bukan begitu? Dan jangan khawatir, aku akan selalu mendampingimu. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kamu sudah tegang dalam waktu lama. Waktunya untuk bersantai. Ayo pergi. Kalau begitu, aku akan mengunggahnya. Apa yang para investor itu ketahui? Halo, Brenda. Laura, selamat ya. Ada apa? Ada proyek SS Plus, peran bos wanita. Mereka menginginkanmu. Kamu akan menjadi terkenal. Benarkah? Iya. Tapi kenapa mereka memilihku? Aku dengar Alexander yang merekomendasikanmu. Kamu harus berterima kasih kepadanya. Kali ini kita bisa menentukan harganya sendiri. Tapi... Kamu benar-benar ragu? Ini kesempatan sekali seumur hidup. Lagi pula, bukankah kamu membutuhkan uang sekarang? Laura, biaya pengobatan Julian bulan ini sudah jatuh tempo. Ambil ini. Jangan sungkan. Ambil saja. Baik, aku akan pergi. Kamu sudah bangun. Semalam aku minum terlalu banyak. Maafkan aku. Jangan dipikirkan. Minum ini. Apa rencanamu sekarang? Aku ingin menemukan pembuat rekaman palsu itu dulu. Kamu mencari di arah yang salah. Apa maksudmu? Prioritas utamamu sekarang adalah membuat mahakarya yang akan mengguncang dunia. Biar semua orang tahu bahwa bakatmu tidak bisa diragukan. Tapi aku tidak punya modal lagi. Aku sudah menjual villa di tepi laut. Ditambah gaji tabunganku selama bertahun-tahun, itu cukup untukmu membuat sebuah film. Tapi ingat,
buat skalanya tetap kecil? Tidak. Ini tabungan seumur hidupmu. Aku tidak bisa menerimanya. Modal ditentukan oleh pasar. Selama pengaruhmu cukup besar, dan kamu bisa menghasilkan uang bagi semua orang, investor akan datang berbondong-bondong padamu. Anggap uang ini sebagai pinjaman. Setelah kamu mendapatkan keuntungan, ingat untuk mengembalikannya 2 kali lipat. Baik. Terima kasih sudah mempercayaiku. Itu sangat menggelikan. Apa yang berencana kamu filmkan selanjutnya? Aku ingin memfilmkan film terbaik dalam hatiku. Farewell, my concubine. Lalu, aku akan mengadakan festival film, agar semua orang mendengar suaraku. Iya. Apapun yang kamu lakukan, aku akan mengikutimu. Tuan Ellis, ini Laura yang aku sebutkan. Dia cantik, aktris hebat, dan calon bintang. Ini adalah Tuan Ellis. Dia sudah seperti kakak bagiku. Dia orang yang sangat berpengaruh. Senang mendengar. Bagus. Aku pernah melihat karyamu. Karyamu cukup bagus. Alexander benar-benar mendukungmu. Saat aku berinvestasi pada sebuah proyek, aku tidak mencampuri proses kreatifnya. Aku percaya industri film adalah tentang orang-orangnya, kan? Tepat sekali. Aku mempercayai Alexander dan lebih mempercayai orang pilihannya. Terima kasih, Tuan Ellis. Aku akan bekerja keras. Jangan terlalu kaku padaku. Proyek SS Plus ini akan menjadi sangat populer. Jika aku pemeran utamanya, kamu jadi pemeran wanita utamanya. Jangan lupakan kami setelah kamu terkenal nanti. Permisi sebentar. Aku harus mengangkat telepon ini. Halo? Apa? Julian sudah pulih? Iya, aku segera ke sana. Tuan Ellis, Alexander, ada keadaan darurat. Aku harus pergi. Pacarku sudah pulih. Kamu tidak mengkhawatirkan masa depanmu? Tuan Ellis. Ayolah, Laura. Kesempatan ini tidak datang kepada semua orang. Jika pergi, kamu tidak menghargaiku, dan juga tidak menghargai Tuan Ellis. Benar kan? Menyinggung Tuan Ellis akan mempersulit kariermu. Selama kamu bersamaku, aku menjamin kesuksesanmu. Pikirkan ini baik-baik. Apa yang kamu ketawakan? Aku sangat bodoh. Aku sempat mengira mendapat peran utama karena bakatku. Aku tidak menyadari. Niatmu sangat menjijikkan. Laura, jangan bersikap sok suci. Aku peringatkan kamu, jika berani keluar dari sini hari ini, aku pastikan kamu tidak akan mendapat peran. Kamu percaya padaku? Aku percaya. Tapi aku juga percaya. Tidak semua orang sekotor dirimu. Bagus sekali. Laura, tunggu saja. Kamu akan datang memohon padaku. Rajaku, berikan pedangmu padaku. Sayangku, jangan. Jangan melakukan hal bodoh itu. Lalu, tolong berikan pedangnya. Kamu tidak boleh. Selamat datang para toko industri. Di penayangan perdana, Farewell My Concubine. Apakah filmnya bagus? Sangat bagus. Aku tahu. Banyak rumor tentang diriku.
yang beredar belakangan ini. Aku tidak ingin menjelaskan apapun hari ini. Aku hanya ingin mengatakan, mereka yang mempercayaiku akan terus mempercayaiku. Jika aku tidak mengatakannya, berarti memang tidak. Yang mempercayaiku tetap akan mempercayaiku karena aku mempercayai kalian. Hari ini, aku membuat keputusan yang sangat penting. Aku akan menjual seluruh sahamku di Brook Studios. Aku akan tetap menjadi creator murni di dalam game ini. Selain itu, untuk setiap film yang aku buat, aku menyisihkan sebagian dari gajiku demi mendukung para sutradara baru. Bagus. Penayangan perdana Farewell My Concubine langkah kecil bagi Julian, lompatan besar bagi dunia perfilman. Rumor tidak menyenangkan tentang Julian kini telah mereda. Banyak investor yang sekarang menghubungi Brook Studios secara langsung. Aku memberikan laporan lengkapnya nanti. Tubuhnya sudah pulih sepenuhnya. Kita bisa memindahkan kesadarannya kapanpun. Bagus sekali. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Leonard. Tapi masih ada satu masalah. Apa itu? Proses pemindahan kesadaran ini bergantung pada keinginan subjek sendiri. Kalau subjek tidak ingin kembali, kesadarannya akan menetap di sana selamanya. Ini hambatan terbesar proyek antarmuka otak. Dia pasti akan kembali. Dia tidak akan meninggalkanku. Sebenarnya, pada tahap eksperimen awal, memang ada beberapa subjek yang tidak bersedia dipindahkan kembali. Aku mempercayainya. Dia pasti akan kembali. Baik, kami segera mengirim pesannya. Baik. Hello, Julian. Apa kamu ingin kembali ke dunia nyata? Sile, apa ini? Sistem akhirnya memberiku petunjuk. Sebelumnya, sistem tidak pernah memberiku petunjuk. Sekalinya muncul malah menyuruhku kembali. Siapa yang mempekerjakannya? Dia sok menyutradarai. Apa kamu tahu aturan lokasi syuting? Kalau bukan karena Laura, kamu tidak akan menjadi pengawas naskah. Dasar sampah yang mengandalkan wanita. Minum air ini dan cepat sadar. Menyanyi sekarang. Sifat manusia, ya. Julian, kamu. Dunia virtual itu sangat mungkin memberikan pengguna kehidupan yang mustahil di dunia nyata. Tim sudah menduga pilihan seperti Julian.
Dr. Leonard, adakah cara agar aku menemuinya? Secara teori, bisa. Tapi dunia virtual dirancang untuk pengguna tunggal. Jika pihak ketiga masuk secara paksa, itu bisa memberikan dampak tak terduga pada kesehatan fisik dan mental mereka. Itu tidak masalah. Selama aku bisa menemuinya, aku tidak peduli apapun risikonya. Naomi, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak tahu kapan bisa bangkit. Kartu ini, simpan saja. Di kartu ini, ada uang 3 kali lipat pinjamanmu. Aku juga akan memindahkan sebagian saham Brooks Studios kepadamu. Aku tidak menginginkan semua ini. Selain ini, aku tidak tahu harus memberikan apa lagi. Apa kamu mau menikah denganku? Pakaikan cincin ini padaku. Naomi. Aku akan membuka pintunya. Julian? Julian? Siapa dia? Dia aktris lawan mainku di acara itu. Laura, sedang apa kamu di sini? Tunggu, apa kamu juga menyeberang? Jangan biarkan orang di dunia virtual menyadari bahwa dunia itu hanyalah virtual. Jika tidak, semuanya di sana akan hancur. Laura, apa yang terjadi kepadamu? Aku pikir tidak akan pernah menemuimu lagi. Kenapa kamu tidak mau kembali? Bagaimana kamu mengetahuinya? Saat kamu sedang koma, aku selalu menemanimu setiap saat. Aku selalu berharap kamu segera bangun. Aku bahkan sudah siap untuk menemanimu sepanjang hidupku. Tapi kenapa kamu tidak mau kembali? Aku tadi sedang koma. Apakah kamu masih ingat? Saat kamu pingsan karena terkena botol? Aku mengingatnya. Awalnya kamu sudah tidak bisa ditolong. Tapi pihak rumah sakit menyarankan rencana penyembuhan antar muka otak dan komputer. Itu melibatkan pengunggahan kesadaranmu ke dalam dunia virtual ini. Setelah tubuhmu pulih, kami akan membawamu kembali. Maksudmu, ini adalah dunia virtual? Iya. Semuanya di sini adalah palsu. Julian, kamu masih memiliki kesempatan. Kamu bisa kembali. Apakah kamu masih mau kembali? Laura. Laura, kamu ada apa? Waktuku sudah habis.
Dokter khawatir berada di sini terlalu lama bisa mengganggu kesehatan fisik dan mentalku. Dia hanya memberiku waktu setengah jam. Tekan ini. Kamu bisa kembali kapan saja? Apa yang kamu bicarakan? Tekan saja. Hidup harus menghadapi kenyataan. Calon sutradara hebat tidak boleh melarikan diri demi mewujudkan mimpinya. Aku akan menunggumu kembali. Selamanya. Laura. Aku menunggumu kembali selamanya. Laura. Apa yang terjadi padamu? Laura. Laura. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak apa-apa. Ini efek samping memaksa masuk ke dunia virtual orang lain. Lalu, apakah kamu melihatnya? Apakah dia mau kembali? Berikan dia sedikit waktu lagi. Dia pasti akan kembali. Menghubungi Aaron? Sedang menyambungkan. Halo. Aku ingin mengubah pengaturan dunia virtual itu. Apa ada caranya? Ada caranya. Tapi aku tidak bisa mengubah hukum fisikanya. Dan aku harus memperingatkanmu. Kondisi fisik dan mentalmu sudah terganggu parah. Aku tidak menyarankanmu masuk ke sana lagi. Mengubah pengaturan dunia itu akan mempercepat keruntuhan fisik dan mentalmu. Aku tidak peduli. Aku harus membuatnya tetap tinggal. Tidak, kamu akan mati. Apa kamu pikir aku takut mati? Di dunia ini, tidak ada yang peduli jika aku mati. Jika kamu tidak membantuku, aku akan melaporkanmu. Kamu akan kehilangan segalanya. Kamu. Baik. Aku akan membantumu terakhir kalinya. Aku akan memberikanmu serangkaian kode. Tambahkan perintah setelah kode itu, dan kodenya akan berfungsi di sana. Kirimkan itu padaku. Semoga beruntung. Masukkan perintah. Iya, silakan lanjutkan. Orang itu, pacar yang kamu ceritakan kan? Dia dan aku. Aku tidak mau tahu hubungan kalian. Aku hanya berharap bisa lebih sering bersamamu. Aku tidak akan mengharapkan hal lainnya. Naomi. Aku minta maaf. Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu hanya perlu mempertimbangkan. Jika kamu sudah mengecewakan dirimu sendiri, semua yang kamu miliki didapatkan susah payah. Kamu memiliki hal yang orang lain impikan. Kekayaan, ketenaran, dan semuanya. Kamu harus menghargai apa yang kamu miliki. Kamu perlu menghargai kepercayaan orang-orang padamu. Aku akan melakukannya. Halo, Hunter. Julian, kamu ada di mana?
Sesuatu yang besar sedang terjadi. Kenapa hal besar selalu terjadi padamu? Kali ini benar-benar masalah besar. Rook Studios telah berhasil melantai di bursa saham. Apa? Sudah go public? Iya. Begitu Brook Studios go public, nilai pasar kita meroket. Jadi nomor 1 dunia. Artinya, kamu sekarang orang terkaya di dunia. Kedepannya, kita bisa membuat film apapun. Hai. Kenapa diam saja? Kamu terkejut? Global Financial Times ingin mewawancaraimu. Mereka akan melakukan siaran langsung global untukmu. Siaran langsung global? Baik. Aku mengerti. Ada apa? Apa yang terjadi? Brook Studios sudah go public. Aku menjadi orang terkaya di dunia. Benarkah? Selamat ya. Besok adalah siaran langsung global pertamamu. Aku sudah menemukan tim penata gaya terbaik. Kamu harus bertahan besok. Aku mengetahuinya. Terima kasih teman-teman. Tanpa bantuan kalian yang terus-menerus, aku tidak akan mencapai semua ini sekarang. Kenapa kamu bersikap sungkan pada kami? Iya, kenapa kamu malah berbicara begitu? Mengikutimu adalah taruhan yang tepat bagi kami. Jika bukan karena kamu, aku masih berkeliaran memotret di jalanan. Apa kamu lupa saat pertama kita bertemu, aku sedang memotret rusa itu, menunggu seberkas cahaya itu datang. Hunter. Aku ingin sendirian sebentar. Aku akan menginap di kantor malam ini. Aku akan berangkat langsung dari sini besok. Baik. Istirahat yang cukup. Lalu besok? Aku mengatakan, aku ingin sendirian sebentar. Baik. Sampai jumpa besok. Sekarang, aku tidak mempercayai kamu masih mau pergi. Diselenggarakan oleh Global Financial Times. Ini wawancara langsung global bersama Julian. Aku pembawa acara kalian, Nina. Seperti yang kalian semua ketahui, gelombang bioskop melanda dunia tahun ini. Sebagai pendiri dari dunia perfilman, Julian adalah pelopor dari tren ini. Hari ini,
Kita beruntung bersama Julian. Mari kita sambut kedatangan dirinya. Julian, aku ingin menanyakan satu hal. Sebagai sutradara film pertama di dunia, kamu telah meraih kesuksesan artistik besar dan kini menjadi orang terkaya dunia. Bagaimana perasaan kamu tentang hal itu? Sutradara Brooks? Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah mendukung aku. Di tempat ini, aku sudah mendapatkan segalanya. Tapi di saat bersamaan, aku gelisah. Mungkin kalian yang sedang menonton mengira bahwa aku sangat berbakat. Tapi hanya aku yang mengetahui bahwa bakat seharusnya muncul dari akumulasi dari berbagai pengalaman hidup serta penderitaan agar benar-benar bisa diraih. Sebagus apapun hal-hal itu semua bukanlah milikku. Memanfaatkan milik orang lain demi perhatian, aku takkan menjadi sutradara sungguhan. Seseorang pernah memberitahuku bahwa hidup adalah menghadapi kenyataan. Sutradara hebat tidak akan melarikan diri demi mewujudkan impian dalam khayalan. Aku akan menunggumu selamanya. Jika aku harus memilih hidup di dalam mimpi atau di dalam kenyataan, aku akan memilih tanpa ragu untuk hidup di dunia nyata. Karena di dalam dunia itu, mungkin ada seseorang yang mencintaiku. Julian, aku sudah banyak berkorban untukmu. Apa kamu masih tetap memilih Laura? Kamu mengetahui tentang Laura? Aku mengetahuinya. Aku mengetahui segalanya. Aku mengetahui cara kamu ke sini. Kamu ingin pergi? Itu tidak mungkin terjadi. Biarkan seluruh dunia ini hancur saja. Naomi. Dunia ini palsu. Ini semua palsu. Naomi, tenang. Julian, aku menyukaimu sejak masa kuliah. Tapi kamu hanya selalu melihat Laura. Kenapa? Apa kekuranganku dibandingkan dirinya? Naomi. Aku tidak akan menerimanya. Tenang. Kenapa? Ini sedang siaran langsung global. Tenang. Dunia ini palsu. Naomi. Aku akan menikahi Julian. Aku akan menikahi Julian. Selamat tinggal semuanya. Selamat tinggal. Untuk para penggemarku. Dan untuk sahabatku Hunter. Julian. Aku harap kalian para penggemar di dunia ini menikmati suka duka dalam film ini. Aku selalu memiliki perasaan bahwa dia bukan berasal dari dunia kita. Mungkin saja, sama seperti di filmnya, Secret, dia telah kembali ke dunia asalnya. Aku sudah kembali. Maaf sudah membuatmu menunggu. Aku sudah menduganya. Aku tahu kamu akan kembali.
Aku senang kamu sudah kembali. Ini sakit. Laura. Apa kamu baik-baik saja? Ayo pergi. Kita harus menyelamatkan mereka. Iya. Dr. Leonard mengatakan bahwa peneliti penjual alat otak ilegal sudah ditangkap. Mereka akan melakukan segalanya untuk mengembalikan kesadaran Naomi. Semoga ini berhasil. Iya. Hadirin sekalian, aktor terkenal Alexander diduga melakukan kejahatan terhadap banyak aktris. Dia sudah ditangkap oleh polisi. Kami sedang berada di lokasi penangkapan. Aku tidak melakukannya. Kalian salah tangkap. Ada seseorang yang menjebakku. Ini tidak benar. Kalian harus menyelidiki ini dengan benar. Kami juga menangkap pemimpin geng Vince Ellis. Kasus ini sedang dalam penyelidikan lanjut. Ini sudah berhari-hari. Apa sebenarnya yang sedang kamu tulis? Kemari dan lihat. Baik. Berdasarkan pengalamanku belakangan ini, aku menulis naskah fiksi ilmiah. Judulnya adalah Dunia Paralel Kode Film. Aku sudah mengirimkannya ke Pitch Festival. Dan aku juga berencana memasukkan aplikasi antarmuka otak ke film ini. Ini memberikan pengalaman mendalam bagi penonton. Itu bagus. Coba aku lihat. Ini. Julian membuka matanya dan mendapati dirinya. Apa kamu begitu terharu? Ya. Mungkin aku harus menghapus bagian ini? Jangan. Iya. Aku tahu kamu pasti bisa. Saat kamu membuat film nanti, jadikan aku sebagai pemeran utama wanitamu. Tentu saja. Mau memerankan Laura atau Naomi? Kamu mencari masalah ya? Aku cuma bilang, keduanya adalah peran yang hebat. Siapa itu? Aku tidak mengenali nomornya. Hello? Hello, apa ini Julian Brooks? Ya, benar. Hello, proyek Dunia Paralel Kota Film kamu memenangkan hadiah emas di konferensi film. Kami ingin bertemu kamu secepat mungkin. Kita bisa mulai syuting lebih awal. Baik. Aku pasti akan datang ke sana. Bagus. Sampai jumpa. Dia menutup teleponnya. Siapa tadi? Apa yang mereka katakan? Laura. Aku berhasil. Apa kamu serius? Aku berhasil. Hebat. Aku tahu kamu pasti bisa. Terima kasih. Julian, hidup mengharuskan kita menghadapi kenyataan. Calon sutradara hebat tidak boleh melarikan diri demi meraih mimpinya. Aku akan menunggumu. Laura. Laura. Laura.
Ini tersendat. Kepalaku penuh dengan bayangan masa lalu. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Aku akan memeriksa hasil rekamannya. Inilah hidupku. Ini film yang ingin aku buat. Tuan Brooks, kami menginvestasi semua film masa depanmu. Terima kasih. Biarkan aku memeriksa rekaman dulu ya. Bangun, sutradara sudah datang. Duduk. Semuanya, tempat ini dikhususkan untuk mereka yang bermimpi. Kalian mengerti? Bagus. Baik, siapkan adegan berikutnya. Semua departemen, ayo. Bagus. Baik, semua departemen bersiap. Baik, semuanya bersiap.